Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak kami sekalian. Senang sekali rasanya bisa berjumpa kembali dalam pelajaran kita yaitu PPKN. Untuk tidak memperpanjang waktu lagi, ini sudah kita terangkan waktu itu serba sedikit tentang judul kita ini ya, yaitu pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban serta perbedaannya dan definisinya warga negara, begitu ya. Kemudian kita lihat apa-apa saja materi pokok dari pelajaran kita waktu itu. Kita sudah tahu ya, itu ada 4. Yang pertama, makna hak dan kewajiban warga negara. Yang kedua, substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Yang ketiga, kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang keempat, yaitu penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, pada video minggu lalu atau video sebelumnya kita sudah membahas tentang bagian A dan bagian B. Sekarang kita akan memasuki bagian C dan bagian D-nya. Nah, ini dia materi bagian C, yaitu kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Jadi dari slide ini bisa kita lihat pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara itu disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu sebenarnya ada 2 faktor ya. Yang pertama faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Apa itu faktor internal? Faktor dari dalam diri kita sendiri, faktor dari dalam diri kita sendiri. Sedangkan faktor eksternal ada faktor dari luar diri kita. Misalnya apa faktor dari dalam diri kita sendiri? Yang pertama, sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Nah, ini sikap egois ini, kalau kita perturutkan sikap egois kita dan mementingkan diri kita sendiri, itu biasanya justru akan melanggar hak-hak orang lain. Memang kita memiliki hak, tapi orang lain juga memiliki hak. Hak kita dibatasi oleh hak orang lain. Kalau kita bersikap egois, otomatis kita akan melanggar hak orang lain. Jangan seperti itu ya. Kemudian yang kedua, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Ini juga penyebabnya dari faktor internal. Kesadaran itu juga berarti berasal dari dalam hati kita masing-masing, pikiran kita masing-masing, motivasi kita masing-masing. Sadar atau tidak? Begitu ya. Kemudian yang ketiga, sikap tidak toleran. Sikap tidak toleran ini artinya apa? Tidak mau menghargai perbedaan yang ada, apalagi untuk menghormatinya. Sedangkan mengakui perbedaan aja tidak mau, apalagi menghormatinya, apalagi bekerja sama dengan orang yang berbeda dengan kita. Kalau sudah muncul sikap tidak toleran, biasanya juga kita akan melanggar hak orang lain dan mengabaikan kewajiban kita kepada orang lain. Jadi sikap toleransi harus kita kembangkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama toleransi dalam bidang umat beragama, begitu ya. Kemudian faktor eksternal, ini yang pertama penyalahgunaan kekuasaan. Nah, ini biasanya orang-orang yang memiliki jabatan ya, yang memiliki jabatan. Setelah dia memiliki jabatan, dia lupa diri. Nah, dengan kekuasaannya dia mumpung berkuasa sesuka-sukanya aja menindas bawahan umpamanya, tidak menghargai bawahan umpamanya. Itu tidak boleh ya, itu dilarang.
Kemudian yang kedua, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Nah, ini juga aparat penegak hukum seharusnya menegakkan hukum sesuai dengan seharusnya. Jadi penegak hukum tidak pilih-pilih orang, tidak pandang bulu. Apakah dia kaya, apakah dia miskin, apakah dia anak pejabat, apakah dia masyarakat biasa. Kalau salah tetap salah, kalau benar tetap benar. Tegakkanlah hukum dengan seadil-adilnya. Yang berikut penyalahgunaan teknologi. Ini paling sering kita dengar penyalahgunaan teknologi ini adalah di media misalnya seperti di HP ya. Itulah maka ada undang-undang ITE. Jadi berhati-hati menggunakan teknologi ya, berhati-hati. Nah, kemudian adanya kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Nah, ini antara gap orang kaya dengan orang miskin ini kadang-kadang juga bisa membuat pelanggaran hak. Nah, contohnya gimana? Orang miskin kadang-kadang untuk makan aja sudah susah, ya kan? Terpaksa dia katakanlah entah mencuri umpamanya ya, walaupun sebenarnya mencuri itu tidak boleh, tidak boleh. Tapi kadang-kadang dibuat alasan karena dia kurang makan umpamanya ya, akhirnya dia menjamret umpamanya kan. Nah, itu sebenarnya alasan yang dibuatnya itu karena kemiskinan. Jadi memang seharusnya fakir miskin dan anak terlantar itu dipelihara oleh negara. Orang miskin dan fakir miskin itu seharusnya mendapat katakanlah sumbangan dari negara atau pekerjaan dari negara, tapi nyatanya negara sendiri masih kewalahan. Nah, kemudian kita masuk pada slide berikutnya. Contoh kasus pelanggaran hak warga negara. Itu ada 6 di sini ya. Dan contoh kasus pengingkaran kewajiban warga negara ada 5. Sebenarnya banyak ya. Contoh kasus pelanggaran hak itu banyak, contoh kasus pengingkaran kewajiban itu banyak. Kita lihat misalnya yang pertama, contoh kasus pelanggaran hak warga negara. Yang pertama, proses penegakan hukum masih belum optimal. Ya, ini penegakan hukum tentu oleh penegak hukum. Masih belum optimal artinya kadang-kadang belum seperti yang kita harapkan. Misalnya kalau kita lihat di media massa kadang-kadang ada salah tangkap umpamanya ya. Ada yang mengatakan hukum tajam ke bawah, artinya orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya apa-apa, tidak punya backing umpamanya, cepat sekali hukumnya berjalan. Sementara orang-orang yang anak-anak pejabat atau pejabat kadang-kadang bisa mengelak dari jeratan hukum. Itu kadang-kadang kita dengar seperti itu di media massa ya. Kemudian yang kedua, tingkat kemiskinan dan pengangguran yang cukup tinggi. Nah, ini sekali lagi kemiskinan ini dan pengangguran kadang-kadang justru mengarahkan orang itu melakukan katakanlah kejahatan, sampai-sampai kejahatan itu melanggar hak-hak orang lain. Misalnya menjamret, mencopet, mencuri ya. Itu dia karena faktor kekurangan ya. Kemudian yang ketiga, makin merebaknya kasus pelanggaran HAM, misalnya pembunuhan, KDRT. KDRT itu tahu? Kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian yang berikut, tindak kekerasan mengatasnamakan SARA. Nah, ini SARA ini apa ya singkatannya? Suku, agama, ras, dan antar golongan. Kemudian yang berikut, angka putus sekolah yang cukup tinggi. Nah, ini benar sekali. Sekarang saya terus terang merasa miris ya, merasa sedih sejak masa pandemi. Nah, kemudian yang berikutnya pelanggaran hak cipta. Nah, ini biasa sudah kita dengar ya, misalnya hak cipta kreasi seni misalnya ya, lagu umpamanya, itu dibajak umpamanya. Itu contohnya ya. Kemudian contoh kasus pengingkaran kewajiban yang pertama,
membuang sampah sembarangan. Nah, ini dia, membuang sampah sembarangan ini udah tradisi orang Indonesia ini. Saya lihat dari di mana-mana seperti itu, membuang sampah sembarangan. Bahkan anak sekolah sendiri yang sudah diajarkan untuk kebersihan, untuk membuang sampah pada tempatnya, pada lubang sampah, pada tong sampah, masih suka-sukanya saja membuang sampah plastik, sampah bungkus bonbon, sampah botol-botol minuman. Nah, itu membuang sampah itu bukan contoh yang baik ya. Membuang sampah sembarangan bukan contoh yang baik. Kemudian melanggar aturan lalu lintas. Ya, ini juga sudah saya perhatikan, saya lihat sendiri di mana-mana rata-rata di Penyambungan ini orang melanggar aturan lalu lintas, terutama traffic light. Itu ada lampu merah, ada lampu kuning, lampu hijau, kadang-kadang tidak ada artinya sama sekali bagi mereka. Bagi orang-orang yang suka mengingkari kewajibannya untuk mematuhi aturan lalu lintas. Kemudian yang berikut, merusak fasilitas negara. Misalnya apa ya, kalau di kota-kota besar mungkin itu contohnya telepon umum dulu ya, itu banyak sekali yang rusak, dirusai oleh tangan-tangan jahil yang tidak bertanggung jawab. Kemudian halte-halte bus, halte-halte pemberhentian, misalnya di terminal-terminal, banyak sekali itu yang cepat sekali rusaknya, merusak fasilitas negara. Kemudian yang ketiga, yang keempat, tidak membayar pajak. Ya, ini pajak kendaraan bermotor, pajak banyak pajak ya, terutama bagi orang-orang yang mampu. Bagi orang yang tidak mampu biasanya memang tidak dikenakan pajak ya. Apa yang mau dikenakan pajak sementara dia tidak memilikinya? Biasanya hanya orang yang memiliki yang membayar pajak. Tapi pajak ini karena dia kewajiban kita yang membayar pajak, artinya kita yang mendatangi kantor pajak, karena itu kewajiban kita. Oleh karena itu, kadang-kadang kita tidak mendatangi kantor pajak sehingga kita tidak membayar pajak, dan kantor pajak tidak mendatangi rumah kita, sehingga banyak orang yang tidak mau membayar pajak, begitu ya. Yang berikut, tidak berpartisipasi dalam Hankamnek, Pertahanan dan Keamanan Negara. Misalnya Siskamling, Sistem Keamanan Lingkungan. Ini biasanya di kampung-kampung ya, masih galak ini Siskamling ini ya. Di ronda malam itu contohnya Siskamling ya. Kita lanjutkan. Sekarang kita materi bagian D. Penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Contoh upaya pemerintah dalam penegakan HAM. Yang pertama misalnya pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang disingkat dengan Komnas HAM. Yang kedua, pembentukan instrumen-instrumen HAM. Yang ketiga, pembentukan pengadilan HAM. HAM itu singkatan dari apa? Hak Asasi Manusia. Nah, yang pertama, pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ini sudah kita ketahui pada minggu lalu ya, pada video yang lalu. Itu adalah Kepres nomor 50 tahun 93. Kepres itu keputusan presiden ya. Keputusan presiden nomor berapa tadi? Nomor 50 tahun 93. Nah, kemudian untuk yang B-nya yaitu pembentukan instrumen HAM ini adalah Undang-Undang nomor, contohnya Undang-Undang nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia. Undang-Undang hak asasi manusia itu berarti
Undang-Undang Nomor 39 tahun 99. Sedangkan untuk C-nya pembentukan pengadilan HAM ini adalah Perpu. Perpu nomor 1 tahun 99. Ini sudah kita bahas waktu itu ya di video sebelumnya. Video sebelum ini ya. Jadi diingat-ingat lagi ya. Kemudian kita lihat upaya pencegahan yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi berbagai kasus pelanggaran HAM. Tadi upaya yang sudah, ya kan? Sekarang upaya pencegahan. Bagaimana supaya tidak terjadi atau bagaimana supaya tingkat pelanggaran dan pengingkaran kewajiban ini rendah? Begitu ya. Bagaimana pencegahannya? Nah, yang pertama misalnya supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan sebagaimana mestinya. Apa yang dimaksud dengan supremasi hukum? Artinya memperlakukan hukum itu pada tempat yang seharusnya, meletakkan hukum itu pada tempat yang setinggi-tingginya. Artinya siapa yang salah, salah. Siapa yang benar, benar. Tidak pandang bulu. Jadi hukum diletakkan pada tempat yang seharusnya. Tidak pandang bulu, tidak melihat dia apakah seorang pejabat, apakah dia orang rakyat biasa, apakah pekerjaannya pegawai negeri, apakah pekerjaannya misalnya pekerja serabutan. Kalau memang salah, salah. Kalau memang benar-benar penegakan hukum sebagaimana semestinya. Itulah yang dimaksud dengan supremasi hukum. Kemudian yang berikutnya mengoptimalkan peran lembaga negara yang berwenang menegakkan HAM dan kewajiban. Nah, ini terutama misalnya peranan penegak hukum juga ya di sini ya. Lembaga negara penegak hukum. Misalnya apa ya, kepolisian, kejaksaan, kehakiman, semuanya. Sebenarnya untuk masalah HAM dan kewajiban warga negara ini semua kita harus mengambil peran ya. Semua kita harus mengambil peran sama-sama menegakkan HAM dan kewajibannya ya. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ya, ini benar ya. Pelayanan publik itu harus, pelayanan masyarakat itu harus ditingkatkan kualitasnya. Artinya kemanapun rakyat misalnya minta tolong kepada lembaga negara yang melayani masyarakat, pelayanannya itu maunya ditingkatkan. Jadi rakyat atau masyarakat atau kita orang awam ini merasa senang kepada lembaga negara yang melayani dengan sepenuh hati, begitu. Yang berikut, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dalam upaya penegakan HAM. Ya, misalnya kalau ada katakanlah pelanggaran-pelanggaran tingkat kejahatan misalnya ya, tidak ada salahnya kita melaporkannya kepada katakanlah ketua RW, nanti ketua RW melapor lagi ke desa, atau desa nanti melapor kepada pihak aparat yang berwenang, sehingga mengurangi risiko pelanggaran HAM, begitu ya. Nah, kemudian untuk yang E, F, dan G ini barangkali untuk meningkatkan keprofesional, untuk meningkatkan kerjasama antar kelompok dalam masyarakat, ini biasanya akan diadakan diklat atau semacamnya. Kalau di kantor-kantor itu biasa ditangani oleh Kesbang Linmas. Nah, kita sekarang masuk ke slide berikut. Contoh penanganan kasus yang sudah terjadi oleh lembaga penegakan hukum. Ini oleh penegak hukum ya. Oleh penegak hukum. Ini khusus penegak hukum ya. Yang pertama misalnya Kepolisian Republik Indonesia sudah melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana umum, tindak pidana terorisme, dan tipikor, tindak pidana
korupsi umpamanya ya, tapi tipikor itu biasanya kerjasama dengan OTT KPK. Nah, itu KPK biasanya yang melakukan operasi tangkap tangan ya, khusus untuk pada koruptor. Sedangkan kepolisian biasanya tindak pidana umum dan tindak pidana terorisme oleh Densus 88. Kemudian yang berikut, TNI melakukan tindakan terhadap gerakan separatisme dan ancaman yang datang dari luar. Jadi separatisme ini biasanya datang dari dalam ya. Misalnya separatisme ingin memisahkan diri dari NKRI. Contohnya apa ini? Contohnya OPM ya. OPM itu Operasi Papua Merdeka. Mereka mau melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, untuk menghadapi itu biasanya TNI melakukan tindakan terhadap gerakan-gerakan itu, dibantu oleh kepolisian misalnya, atau dibantu oleh masyarakat misalnya, begitu. Namun intinya tulang punggungnya untuk menghadapi ancaman-ancaman seperti itu, baik yang datang dari dalam maupun dari luar negeri, itu biasanya tulang punggungnya itu adalah TNI ya, Tentara Nasional Indonesia. Nah, kemudian seperti yang C-nya sudah kita sebutkan tadi, OTT itu oleh KPK biasanya kepada para koruptor ya. Nah, kemudian yang berikut, lembaga peradilan menjatuhkan vonis atas kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Ya, lembaga peradilan itu kita sudah tahu ya, apa-apa saja ya. Nah, sekarang kita lanjut kepada slide berikutnya. Bagaimana cara membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara? Nah, itu dengan cara bersikap dan bertingkah laku yang mencerminkan sosok manusia yang beradab, yang berbudaya, yang selalu menghormati keberadaan dan perbedaan dengan orang lain, tidak egois dan tidak mementingkan diri sendiri, tetapi selalu mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, ini kalau dalam bahasa agamanya ya, kalau pelajaran agamanya, bagaimana supaya membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban? Ya, intinya kita harus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Orang yang beriman dan bertakwa biasanya akan terhindar dari pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Itu sudah jelas. Itu sudah jelas sekali. Orang yang beriman dan bertakwa. Orang yang bertakwa artinya apa bertakwa? Menjalankan semua perintah Tuhan dan menjauhi semua larangannya. Jadi otomatis orang yang bertakwa biasanya tidak mau melanggar hak dan tidak mau mengingkari kewajibannya. Itu sudah jelas. Nah, untuk yang terakhir kita akan mengadakan uji kompetensi. Uji kompetensi ini sudah saya terangkan dulu bahwasanya soal-soalnya ini diambil dari indikator atau tujuan pembelajaran. Jadi soal-soalnya ini semuanya sudah diterangkan dari video pertama, video kedua, dan video yang ketiga ini. Jadi sudah sangat mudah sekali untuk menjawab soal-soal ini. Namun saya sangat heran sekali dengan anak-anak siswa-siswa sekarang. Gurunya sudah menunjukkan
bentuk ujiannya, gurunya sudah menunjukkan indikatornya, gurunya sudah memberikan kisi-kisinya kadang-kadang. Namun setelah diuji, setelah dites, setelah diberi soal, nyatanya masih banyak siswa yang di bawah KKM. Di bawah KKM. Nah, ini sangat aneh. Berbeda dengan kami dulu waktu kami sekolah, itu seingat saya tidak ada guru yang menunjukkan indikatornya, tidak ada guru yang menunjukkan kisi-kisinya, tidak ada guru yang menunjukkan soal uji kompetensinya, contoh soal uji kompetensinya, tidak ada yang menunjukkan itu. Tapi setelah dites, setelah diuji, setelah diberi soal, hasilnya sangat memuaskan. Nah, terima kasih. Sampai sini saja pertemuan kita ya. Terima kasih, sampai di sini saja pertemuan kita. Kalau ada kata-kata yang salah, kalau ada kata-kata yang kurang, kata-kata yang berlebihan, saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.